Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil Qur'ani imamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat, jamaah masjid paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Karena tanpa terasa oleh kita, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-28 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Itu berarti masuk hari ini sudah 28 hari kita melaksanakan ibadah puasa, dan sudah 28 malam pula kita mendirikan malam-malam Ramadan. Semoga puasa yang sudah kita laksanakan dan malam-malam Ramadan yang sudah kita lakukan, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa siyamana. Selanjutnya tidak pula lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhiruz zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa hari lagi, kurang 1 hari lagi atau 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan kita akan masuk ke dalam Hari Raya Idul Fitri. Ada yang menyebut Hari Raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Lebaran. Lebaran itu berasal dari bahasa Jawa, di mana ada 2 kata sebelumnya. Yang pertama adalah leburan, yang kedua laburan, dan yang ketiga adalah lebaran. Yang pertama adalah leburan. Apa makna leburan? Leburan maknanya dosa-dosa kita sudah dilebur, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan berpuasa di siang Ramadan dan mendirikan malam-malam Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diampunkan Allah. Kemudian dosa kepada manusia, kita saling bermaaf-maafan, pak puas pahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahum qabla an yatafarraqa." 2 orang muslim yang saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan, Allah akan ampunkan dosanya keduanya sebelum mereka berpisah. Artinya dilebur
Jadi dosa kepada Allah, dosa kepada manusia sudah tidak ada lagi. Maka setelah dilebur, kemudian dilabur. Apa makna laburan? Laburan itu maknanya adalah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini dapat dilakukan, maka orang-orang seperti inilah berhak menyebut hari raya Idul Fitri tersebut dengan kata-kata lebaran. Jadi lebaran itu ada dua kata sebelumnya. Yang pertama adalah leburan, yang kedua adalah laburan, dan yang ketiga adalah lebaran. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Sakha. Apa arti Yaumus Sakha? Yaitu hari penuh semangat untuk berdharma. Maka dharmakanlah apa-apa yang ada pada diri pribadi kita. Apakah berupa makanan, minuman, uang-uang yang telah dibagi-bagi dan diberikan pada hari raya Idul Fitri tersebut. Karena hari raya Idul Fitri itu adalah Yaumus Sakha, hari penuh semangat untuk berdharma. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang kikir itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang yang bodoh namun dia dermawan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahli ibadat namun dia kikir. Ini yang pertama. Yang kedua, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumud Diyafah. Apa arti Yaumud Diyafah? Yaitu hari untuk saling kunjung mengunjungi, hari untuk saling bersilaturahim antara anak terhadap orang tuanya, antara mahasiswa terhadap dosennya, antara murid dengan gurunya, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, antara bawahan dengan atasannya, saling kunjung mengunjungi. Dan tidak tepat pada hari itu digunakan untuk pergi rekreasi ke taman-taman binatang, pergi berjalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Karena hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumud Diyafah, hari untuk saling kunjung mengunjungi, hari saling untuk bersilaturahim. Kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumut Tuhri, hari yang suci, hari yang mulia. Maka merayakan hari raya Idul Fitri itu harus sesuai dengan konsep-konsep Islam. Mulai dari pakaian, minuman yang dihidangkan pada hari itu, yang diperbuat pada hari itu, harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan ada pakaian-pakaian putra-putri kita yang pakaiannya itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, atau makanan-makanan, minuman-minuman yang dihidangkan pada hari itu. Karena hari itu disebut juga dengan Yaumut Tuhri, hari yang suci. Kemudian selanjutnya, hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Ghufran. Apa arti Yaumul Ghufran? Yaitu hari di mana dosa orang-orang beriman itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mendirikan malam-malam Ramadan, berpuasa di siang Ramadan, kemudian bermaaf-maafan, bersalam-salaman antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Ikram. Apa arti Yaumul Ikram? Yaitu hari untuk saling hormat dan menghormati, hari untuk saling memuliakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah dari golongan kami yang tidak menghormati orang-orang tua dan tidak sayang kepada anak-anak muda. Kaum muslimin dan muslimat jemaah masjid paripurna Baitus Salam yang Allah muliakan. Jadi hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Ikram, hari untuk saling memuliakan, hari untuk saling hormat menghormati. Kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Silati. Apa arti Yaumus Silati? Yaitu hari untuk menjalin tali silaturahim. Jangan sampai hari itu tidak ada yang tidak bertegur sapa, putus tali silaturahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Isnani la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, qati'ur rahmi wa jarus su'i." Artinya,
Ada dua golongan nanti pada hari kiamat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala benci terhadap dua golongan ini. Siapa itu? Orang yang memutuskan tali silaturahim, dan yang kedua adalah tetangga yang jahat. Silaturahim ini adalah masalah usul, masalah pokok dalam agama. Maka oleh sebab itu, karena dia masalah pokok, masalah usul, selagi masih sehat, selagi masih kuat, jagalah silaturahim. Peliharalah silaturahim. Kaum muslimin, jemaah masjid paripurna Baitus Salam yang Allah muliakan. Kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Syura. Apa arti Yaumus Syura? Yaitu hari berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Mulai dari menantu, kemenakan, kemudian orang tua berkumpul pada hari itu. Saling berkumpul, maka oleh sebab itu hendaklah kita pada hari itu pulang kampung, menengok keluarga kita, menengok orang tua kita, abang kita, saudara kita yang masih ada di kampung. Karena hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumus Syura, yaitu hari berkumpulnya seluruh segenap anggota keluarga. Kemudian hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan Yaumul Farah was Surur. Apa arti Yaumul Farah was Surur? Yaitu hari penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Jangan ada anak-anak yatim, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang duafa, orang-orang yang lemah pada hari itu. Mereka tidak ikut berbahagia, tidak ikut bergembira pada hari itu. Karena hari itu adalah Yaumul Farah wasyurur, hari penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri itu adalah disebut juga dengan Yaumul Ikhbari wal Istikbari. Apa arti Yaumul Ikhbari wal Istikbari? Yaitu hari saling menerima kabar dan informasi. Maka seorang ayah akan bertanya kepada anaknya bagaimana kehidupannya di perantauan, bagaimana keadaannya di perantauan. Seorang mertua akan bertanya kepada menantunya bagaimana kehidupannya di kota, bagaimana keadaannya. Yaitu saling menerima kabar dan informasi. Kemudian dengan adanya saling menerima kabar dan informasi ini, tumbuhlah saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam hal keduniaan dan juga dalam hal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling bertolong-tolongan dalam dosa dan kemungkaran. Kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid paripurna Baitus Salam yang Allah muliakan. Jadi nama-nama lain yang ada pada hari raya Idul Fitri ini menunjukkan tentang kemuliaan daripada hari raya Idul Fitri tersebut. Sebab dikatakan dalam kaidah kasratul asma tadullu ala syarafatil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya yang punya nama. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qulu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wal faqurin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.